Halo, selamat malam sahabat screening saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya Idris Elkan Abandi. Kembali lagi kita melakukan screening saham. Kali ini kita akan men-screening saham-saham yang dijual asing. Bagaimana peluangnya? Tentu ya, saham-saham yang dijual asing juga tidak buruk ya. Kita lihat dulu sampai sejauh mana asingnya distribusi ya. Seperti itu. Oke. Di sini langsung saja masuk ke menu stock bid, kemudian screening, kemudian pilih screening mandiri ya. Masukkan rule-nya net foreign sales strict. Saya ambil yang lebih dari 3 ya. Artinya muncul ini. Saham CARE sudah 105 kali ya perdagangan ya. Esger 24, Omed 24, Puri 22. Baik, saya akan pilihkan saham yang eh, familiar ya, familiar kemudian bagi dividen tentunya. Oke, yang pertama Tebik ya. Tebik ini sebanyak 19 hari kerja perdagangan dijual asing. Kita lihat Tebik apakah sudah murah? Kita langsung. Ternyata ya sahamnya tidak turun-turun amat ya. Walaupun asing pernah keluar 53 miliar ya sambil menunggu menunggu sentimen saja. Tebik ini kalau nggak salah pengendalinya profil ya. Di pengendalinya itu, kita kita masyarakat cuma 9,4% ya. Seharusnya mudah sekali untuk naik ya. Tunggu momentum saja ya. Saham beredar di masyarakat cuma 2,15 miliar saja ya. Kemudian Edwin ya. Ardi, Herman, Helmi, Edwin Surjayana ini tentu ya pengendali-pengendali ini tidak mau sahamnya turun ya walaupun asing jualan ya. Kemudian memang ya asingnya memang banyak ya komposisinya asingnya ini dari 9% ini ya masyarakat non warkap ini ya asingnya 85% dan lokalnya 14%. Memang dominasinya asing lebih tinggi. Oke, kita lihat secara case tag, case statistiknya, penghasilan diperkirakan ya. Kalau berdasarkan net income-nya belum mampu naik ya, malah turun ya. 1,6 miliar, 1,5 miliar, tahun ini diperkirakan 1,4 miliar. Ya, yang penting tidak minus sajalah ya. EPS-nya juga ada peningkatan. Artinya ada peningkatan 1 poin, ada peningkatan 1 poin ya. Ini untuk EPS-nya. Kemudian apakah membagi dividen? 7 Juni membagi dividen Rp30 ya. Rutin kayaknya ya. Dividen Rp25. Dividen 35 ya sekitar 35 rupiahan ya seperti itu. Baik, dari harganya bagaimana? Harganya sideways ya 1885 ya. Oke, kita lihat secara AI-nya ya. Tebik Tebik Power bersama infrastruktur. Menarik walaupun dibuang asing menarik. Kenapa menarik? Mantul di 100 retreatment, 100% retreatment ya, seperti itu. Ini tinggal menunggu sentimen saja. Lewat-lewat Oktober terbang ya, seperti itu. Itu menurut saya loh ya, disclaimer ini ya. Memang sekarang lagi
ngumpulin barang aja ini supaya lokal ikut-ikutan jual ini maksud asing ini ya. Tetapi kalau sudah mantul area 100% retracement, peluangnya kemana ya paling dekat ya 1890. Ingat yang belum punya kalau mau nawar lagi ya di 1865 boleh ya tawar. Cuma ini jangan berharap jangkanya pendek ya. Ini mesti sabar, yang penting dia tidak breakdown di 1855. Kalau breakdown 1855, kita lepaskan dulu ya. Lepas dulu, dicatat saja. Jadi Bapak Ibu kalau mau trading itu jangan banyak-banyak sahamnya, sulit mengamatinya ya. Yang kedua ya butuh waktu. Yang ketiga harus diamati jangan sampai pembatasan risiko kita jebol. Kalau jebol ya Bapak Ibu harus relakan dulu mengalami pembatasan risiko atau kerugian. Namun ya setelah mengalami kerugian pada saat itu jangan dibiarkan, tunggu lagi ya. Ini berdasarkan prinsipnya kalau dia jebol 1855, arah selanjutnya adalah 1810 seperti itu. Oke, clear ya. Untuk arahnya, gimana arah daya jualnya? Sepertinya sudah membentuk P ya. Gelombang besar jualannya sudah lewat, kemudian mulai mengakumulasi, kemudian dijual kembali dan naik kembali. Menarik ya. Tebik menarik karena menurut saya kalau udah mantul di retracement 100 ini peluang ya, peluang untuk kita ya. Tapi ya manajemen money-nya atau manajemen keuangannya dalam tradingnya diatur 5 sampai 10% saja ya, seperti itu. Supaya apa? Supaya kalau ini tidak jalan masih ada peluang 9 saham yang lain ya, seperti itu. Ya mudah-mudahan ini jalan lah ya. Walaupun saham ini dibuang oleh asing ya. Pembuangan asing ya tidak juga berakibat asingnya sudah jualan tadi 19 hari perdagangan. Tetapi tidak juga melongsorkan saham ini ya. Ya seperti itu. Kalau minta nawar lagi di 1775 kemungkinan kecil nggak dikasih ya. Karena sudah lama ini sideways ya seperti itu, tertahan di zona 100 retracement, 100% retracementnya. Boleh nawar, pasang antrian di 1860 ya. Silakan kalau dikasih oke. Kalau nggak dikasih kita nggak masalah ya. Kita nawar di saham yang lain lagi ya 1860, pembatasan resikonya di jebol 1855, tapi ya body ya, jebolnya body, jangan jangan ekor ya, body bodinya ya. Kalau jebol itu bodinya maka arahnya adalah 1810 seperti itu. Oke, kita lanjut saham yang dijual asing berikutnya ada Stebik ya, kemudian BTPS 16 kali perdagangan ya, BTPS setelah akumulasi kuat 2 hari perdagangan ini ya, BTPS dijual besar-besaran tapi tidak membuat saham ini longsor juga ya. Ya, kita lihat langsung ya. Secara analisis, oke, statistik memang ya mulai ada peningkatan ya. IPS-nya bagaimana? IPS-nya masih turun ya dibanding 2023. Mudah-mudahan Q3 dan Q4 naik ya. Siap-siap saja ya, siap-siap saja. Kalau mau aman ya titip sandal aja ya.
Karena sebentar lagi laporan Q3 akan keluar ya, seperti itu. Kalau Q3-nya mampu menyamai Q2, itu otomatis ada kenaikan. Maka siap-siap saja saham ini akan terbang ya, seperti itu. Kita lihat secara AI-nya ya, BTPS, Fibonacci retracement-nya. Waduh, ini kembali ke titik terendahnya ya. Ntar dulu, pernah jebol ini ya. Mengkhawatirkan, tapi nggak masalah, sudah diangkat naik. Artinya akan sideways antara 1255, 12, sorry, 1225 ya. Sampai bawahnya 1180. Oke, kalau mau nawar ya, karena sudah diangkat, nawar lagi aja di 1180. Seperti itu teknisnya. Khawatir jebol 1180 ya, kalau ekornya seperti ini ya, kemarin ya, bodinya jebol di sini, saya sebenarnya masih pesimis juga ya. Masih pesimis, takutnya akan kembali ke area 0%-nya ya, kalau arah naiknya seperti ini. Arah 0% atau arah 100%-nya ya, ya seperti itu. Itu kalau menurut saya eh tunggu kepastian dulu lah ya, tunggu kepastian. Titip sendal boleh ya. Titik sendal misal mau ambil di 1175 biarkan, tetapi kalau bodinya nanti turun dari 1175 dilepaskan dulu karena ini ya, menurut saya ini nih ya, pernah jebol di areanya ya, area retracement-nya, maka harusnya dia nyamperin dulu ininya. Ya seperti itu. Kalau mau aman ya wait and see juga boleh ya. Wait and see juga boleh ini. Jadi di 1115 kalaupun mau antri di situ areanya karena jebol di 1190 seperti itu. Oke, lanjut saham yang dibuang asing, bahasa kasarnya dibuang ya. Padahal dijual, ini asingnya masih take profit ya. Di BTPS 16 kali perdagangan seperti itu. Berikutnya di BNGA 16 kali perdagangan dibuang asing ya. Kita lihat memang secara keseluruhan ya, BNGA ini asingnya mungkin udah mau kabur juga ya. Hanya sekali-sekali aja asing ngambil barang ya, seperti itu. Berarti yang mendominasi di sini bisa jadi lokal ya. Ya seperti itulah ya. Ini sahamnya Pak Low Keng Hong ya, seperti itu. Menurut analisis ya memang agak kemahalan ya. Sudah agak kemahalan harganya ya. Kayak statistiknya memang ya saham ini meningkat ya. Diperkirakan EPS-nya 270 tahun ini. Tetapi kita lihat dividennya juga cukup bagus ya, 6,5% ya. Kita lihat di sini ya, current EPS ya masih murah ya sebenarnya ya. Book value-nya 0,95, nggak nyampe 1, kurun PER-nya 6,9% ya, menarik. Kenapa saya mendengar ada podcast yang bilang BNGA sudah kemahalan? Enggak ya. Ini artinya 7 tahun dari laba per sahamnya sudah balik modal 7 tahun. Kemudian harga book value-nya saat ini dihargai di bawah 1. Di, harganya lebih murah 0,05%.
Dari chartnya juga menarik. Sorry, belum terbuka ya. BNGA. Kita coba lihat. Mantul. Ini ya, seperti ini ya. Jebol. Kemudian bisa ambil. Mantul. Wah, ini di area nanggung ya. Memang dia mantul, tapi berada di zona bawah. Baiknya ya antrinya di 1845 saja ya. Kalau dapat ya syukur, kalau nggak dapat ya nggak apa-apa. Karena Oktober ini masih belum selesai ya. Oktober, November itu masih dalam keadaan bottom untuk saham-saham tertentu. Tetapi kalau mengikuti trading plan saya ya, trading plan saya, ya pelit-pelit benar nawarnya, jangan dibiarkan ini karena tidak jadi, tidak bisa tembus 1875 ini, maka sebaiknya antrinya di 1845, jebol 1840, dibuang lagi, nunggu lagi di sini seperti itu. Itu kalau trading plan saya, money manajemennya juga 5 sampai 10% dari portofolio. Jadi andai kata BNGA tidak jalan ya, maka peluang di saham yang lain mudah-mudahan jalan seperti itu. Kalaupun tidak jalan, kita masih ada saving ya setidaknya dibanding teman-teman yang udah ambil di harga ini ya, sudah kita masih ada di harga bawah seperti itu. Oke, demikian BNGA dari harga masih murah ya, IPS juga bagus. 7 tahun balik modal, siapa yang nggak mau ya kalau bisnis 7 tahun balik modal mau. Tetapi itu IPS, tidak semua IPS dibagikan kepada pemilik saham. Ada ada payout rasionya juga. Tadi ya lumayan juga ya kalau bagikan dividen. Yield-nya 6,5% ya, menarik juga untuk dijadikan investing ya. Kapan murahnya memang ya Pak Low itu dia ambil waktu di harga ini ya. Ini Pak Low ini yang ambil, dia tahu ini 700 ini ya 2020 ya seperti itu. Oke, kita akan lihat lagi saham-saham yang dibuang asing ya. BNGA Good. GJTL juga sempat dibuang asing ya. Sampai low juga ya, terkena 14 kali perdagangan. 14 kali perdagangan dibuang asing. Ini rasanya sebenarnya ya asing ini mau gocek lokal sebenarnya ya. Supaya lokal ikut-ikutan jual. Karena apa? Dari statistiknya IPS-nya bagus ya, PS-nya bagus 400 rupiah, book value-nya 0,47 murah ya, pernya 3,6 tahun. Bisnis apa yang 4 tahun lah ya, 4 tahun balik modal, bisnis apa coba, kontrakan juga nggak akan mampu. Jadi ini saham-saham pilihan Pak Lo Keng Hong ya, tinggal kita mengikuti momentum yang tepat seperti itu. Dari pendapatan EPS per kuarternya ya meningkat 2023 2024 meningkat ya seperti itu. Mudah-mudahan yang Q3 meningkat diperkirakan memang untuk sementara diperkirakan turun atau turun sedikit tapi lumayan lah. Bagi dividen Rp50 payout rasionya kecil ya. Karena masih laba tertahan ini masih 85% digunakan perusahaan untuk pengembangan. Ini perusahaan bagus ya. Karena membagikan dividennya sedikit, duitnya ada, duitnya ya untuk
Untuk pengembangan modal lagi, memang perusahaan yang seperti ini perusahaan yang eh, mindsetnya ingin lebih besar seperti itu. Yieldnya membuat kecil ya, andaikan nanti sudah dikembangkan kalau punya dari sekarang ya, ya tahun depan misalnya payout rasionya meningkat ya, mulai 25%, maka dividennya akan besar ya seperti itu. Tapi yang menarik harganya murah, penghasilannya besar ya, karena dia mau mengembangkan perusahaan aja, jadi sedikit bagi EPS-nya. Oke, kita lihat apakah sudah cocok momentum kita beli GJTL-nya. Masih ya, masih mahal juga ya turunnya. Turunnya belum terlalu banyak. Aduh, saya ini error ini. Cepatan ya. Oh, seharusnya Fibonacci-nya di bawah pula. Harusnya ini di atas, kemudian red average-nya di bawah. Atau red average-nya dimatikan dulu lah ya. Oke, biar nggak ganggu lah. Tapi kita perlu red average. Kita lihat ini dulu lah ya. Oh, area retracement-nya, area retracement-nya bagaimana? Wih, turun jauh ya, Bapak Ibu. Area 100-nya sudah menarik ya, jadinya menarik ini kalau kalau sampai strateginya bagaimana? Ini jebol ya, 1180. Antri aja sih 1180 nanti disamperin ya seperti itu. Itu kalau trending plan saya yang punya trending plan-nya seperti itu. Kalau jebol ya jauh ini ya. Kalau jebol dari area ini ya 161% Fibonacci ini, maka arahnya jauh, bisa jadi downtrend berkepanjangan. Tapi ya menurut saya enggak lah ya. Oktober juga sudah pertengahan ini ya. Ya paling sideways ya seperti itu. Makanya kalau untuk di area sideways ini lebih baik ambil barangnya di 1180 seperti itu. Karena dia belum mampu naik. Alasannya adalah asingnya keluar sudah 14 kali ya. Asingnya keluar sudah 14 kali ya seperti itu. Itu yang memberatkan. Kalau saja asingnya mulai ada masuk, bisa-bisa ini cepat naiknya ya seperti itu. Wah, kalau ini sekilas double top juga ya. Sekilas ini pakarnya lah yang berbicara. Kalau double top ya arahnya nanti ya memang 1106. Tapi kita lihatlah di market nggak ada yang pasti, nggak ada yang tahu. Kita hanya berspekulasi menggunakan trading plan masing-masing ya. Money manajemennya 5 sampai 10%, ya siapa tahu ini di zona sideways-nya nanti akan berbalik arah dan jalan ya lumayan seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan saham-saham berikutnya yang dibuang asing ya. GJTL kena juga. Kemudian MPMX, bagaimana MPMX ya? Ini kalau dividennya lumayan besar. Wah, tidak menggoyahkan harga saham ya. Walaupun ini dibuang asing ya. Ya, sahamnya masih naik turun di sini-sini aja ya. Sideways ya, walaupun asing keluar. Seperti itu. Coba kita lihat MPMX.
Tadi lupa ya. Ini kalau kita hidupkan, ini gimana ini ngarahkannya ya? Atau kita timpa aja lah gini caranya ya. Ya untuk gajah tunggal ini ya, gajah tunggal ini arahnya P, sudah membentuk P artinya apa? Tekanan jualnya sudah melemah ya, seperti itu. Bahkan ini paling jauh 1150. Artinya apa? Menarik ya, seperti itu. Ini ini tergeser di saya ini ya. Saya tadi mau ngapain ya? Nah, ya, dapat biar jelas ya. Jadi arahnya sudah mulai arah atas. Daya belinya sudah menguasai dibanding tekanan jualnya. Seperti itu untuk GJTL menarik sekarang, tapi tidak tahu waktunya kapan ya. Yang penting tidak jebol aja, tekanan asing sudah mereda. Ini walaupun asing banyak jualan ya, seperti itu. Oke, berikutnya apa tadi sahamnya ya? MPMX ya, MPMX. MPMX sama ya, sama ya. Sudah membentuk arah atas ya, walaupun asingnya keluar. Bagaimana buy on retracement-nya? Kita coba buka kemana arahnya ya. Buy on retracement-nya, diskonnya sedikit ini ya. Ya kalau saya belum lah ya. Trading plan saya nunggu diskonnya ya minimal di area 50% ya. Baru saya ambil ya. Seperti itu. Ini diskonnya masih kecil. Jadi belum ya. Yang kedua anak asingnya juga ya. Asingnya masih jualan. Tapi daya beli sudah berdasarkan rate average ya. Rate average sudah arah atas, tekanan jualnya mereda ya, seperti itu ya. Bisa jadi ya, bisa jadi profil risiko yang agak tinggi, maka ini menjadi peluang. Tetapi kalau saya belum ya, karena diskonnya ya diskonnya belum terlalu besar ya, selnya diskonnya ya. Area retracement-nya ya baru baru aja 70 ya, di zona dari 176 ya sekitar 23 ya, 22%, seperti itu. Jadi kebalikannya ya arahnya. Oke, kita lanjut. Kita sampaikan dua saham lagi hari ini yang dijual asing dan menarik ya. Kita coba cek BBRI ya, saham setengah juta umat. BBRI dibuang asing sudah 13 kali perdagangan, tetapi ya longsornya nggak terlalu ya, tapi lumayan juga 10%-an juga ya melongsornya, seperti itu karena BBRI belum, udah mereda ya, hampir mereda, terakhir perdagangan sudah mereda. Ini menarik dari chartnya ya, membentuk segitiga ya, seperti itu. Nanti bisa digambarkan. Untuk case statistik saya nggak perlu jelaskan ya. PS-nya 398, eh, 12,5 tahun ya. Balik modal untuk secara IPS. Kemudian fair
book value, back value 2,4 ya, kemahalan memang untuk bank, tetapi jangan lihat ininya langsung, kita lihat rata-ratanya sebenarnya, rata-rata yang diperdagangkan ya. Ada di sini di Stockbit rata-rata yang diperdagangkan itu nih ya, di hijau ya. Rata-rata perdagangan selama 3 tahunnya di 255. Kalau sekarang 243, harga termurahnya PBP di 2,3. Jadi jangan bilang di bawah satu itu baru murah. Enggak seperti itu. Tapi kita juga harus lihat rata-rata perdagangannya seperti itu. Yang mahal di harga 3 ya. Lumayan terdiskon untuk PBP-nya ya, saat ini dari rata-rata sudah di bawah rata-rata ya, seperti itu. Coba kita lihat dari segi apa lagi ya. Ya ini saham yang dimiliki pemerintah ya. Sekali lagi logikanya pemerintah nggak ada urusan untuk menaikkan harga ya. Mereka hanya mengharapkan dividennya. Kemudian dividennya juga lumayan ya. Dividennya 6,5% waktu itu di harga berapa ya saya lupa. 6,5%. Kalau sekarang di harga 5.000 ini bisa-bisa di atas 7%, lumayan ya. Dibanding deposito lebih baik ya diamankan aja, beli perusahaannya BBRI. Oke, coba kita lihat di chartnya ya. BBRI bagaimana, sudah diskon besar atau belum secara retracement-nya. Ini dari arah ini ya 100, artinya kebalikannya ya, nolnya di sini. Ya mantul ya 23,6% mantul, tapi Bapak Ibu jangan buru-buru dulu karena dia belum mampu menembus 4920. Berpeluang arahnya balik lagi ya. Berpeluang ya. Ini hanya peluang. Jadi kalau Bapak Ibu mau aman ya, antrinya ya antri di sini satu dapat. Andai kata minggu depan mulai pembalikan arah menjebol bodinya bagus ya di 4910, maka arahnya memang konfirmasinya atas seperti itu. Kalau sekarang ya tertahan di retracement yang ini ya 4760 gitu. Jadi yang belum punya barang wait and see, atau yang sudah punya barang juga santai ya, karena ini saham murni untuk dividen investing juga bagus ya. Arahnya masih arahnya naik ya, karena dia tertahan di sini arahnya naik ya, seperti itu. Dengan kemiringan 27 derajat gradiennya ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ini kalau nggak jebol aja dari garis ya, ini bisa juga ya, bukan hanya berdasarkan dari buyout retracement, patah tren namanya ya, patah tren. Kalau garis ini jebol ya, ya peluangnya ya retracement ini ya, seperti itu. Oke, demikian untuk BBRI. Bapak Ibu, kalau investing ya ambil saja, sudah murah ini ya. Ini diskon retracement-nya hampir sudah 70% ya. Jarang sekali ya. Retracement diskon 70% ya. Seperti itu. Kenapa ini dinamakan retracement? Buy on retracement itu baik ketika sahamnya ya arah arah tren jangka panjangnya naik seperti itu. Oke, berikutnya yang terakhir ya. Ini sudah minta bobok kali ya. Yang terakhir, saham yang dijual asing berikutnya yang terakhir. Mau yang mana ini? BJTM udah terakhir aja ya. Di NIST ya. Ini saham.
NISPE banyak dijual asing 13 kali perdagangan ya. Bagaimana secara case statistiknya ya, IPS-nya bagus ya, penghasilan juga meningkat, penghasilan laba per sahamnya juga bagus ya, meningkat. PBP, mana PBP-nya 0,82 ya, 0,82 di bawah satu. Ini kalau berdasarkan di bawah satu ya harga yang saat ini ya murah. Kalau satu impas namanya seperti itu. Tetapi juga bisa dilihat dari rata-rata perdagangannya ya, bahwa rata-ratanya di 0,62, artinya di atas rata-rata untuk PBB ya, seperti itu. Walaupun dia di bawah satu, tetapi karena di atas rata-rata masih tergolong mahal juga ya, seperti itu. Oke, untuk NISP kita lihat AI-nya. Oke, lanjut ya. Lanjut ya. Ini mati sebentar, ada gangguan. NISP ya. NISP sempat jebol ekor tapi body tertahan di area retracement emas juga ya. Mudah-mudahan ini fase Oktober aja sideways, karena apa? Kalau pemulihan ekonomi itu ya yang dikejar investor pasti sektor perbankan yang ngegas duluan. Ini tinggal menunggu sentimen yang positif, karena apa? Arah tren jangka besarnya itu arahnya atas ya, 21 derajat kemiringannya ya, seperti itu. Arah atas, maka ini menjadi retracement ya. Di zona ini menarik retracement-nya ya, seperti itu. Trading plan-nya seperti apa? Boleh diambil lagi di 1350 antriannya ya. Kalau dapat barang, pertahankan, maka arahnya 1385 ya, seperti itu konsepnya. Kalau jebol ya di zona rank ini memang rank buy ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang terakhir di sini di NSP. Silakan Bapak Ibu yang punya trading plan atau perencanaan trading ya, apapun rencananya, saya yakin dari beberapa rencana itu menghasilkan profit. Yang penting Bapak Ibu konsisten ya. Jangan melanggar aturan trading plan ya. Trading plan itu yang pertama untuk metode, silakan Bapak Ibu pilih sendiri, apakah buy on weakness, buy on support, buy on breakout ya, itu boleh, tetapi money manajemennya yang diatur ya, seperti itu. 5-10% untuk sebuah saham di trading itu sudah ideal. Kemudian untuk pengaturan portofolio tentu ya Bapak Ibu, yang dari segi dividen investing tentu dibedakan ya, dibedakan RDN-nya, atau pakai aplikasi yang lain jangan diganggu. Seperti itu. Walaupun ya Bapak Ibu nanti bisa buktikan ya, ini Warren Buffett yang bilang ya, dia juga capek sebenarnya mengamati pola chart, itu capek sebenarnya. Hasilnya juga nggak memuaskan. Menurut Pak Lekeng juga seperti itu. Buang-buang waktu saja ya. Menurut Pak Benik juga begitu. Nggak ada itu istilahnya chart segala macamnya ya. Tetapi di sini kita membaca peluang, untuk itu perlu akun yang satunya itu dijadikan dividen investing. Seperti itu. Jadi tidak full di trading ya, di trading ini hanya untuk ya
Kalau perbandingannya itu sebenarnya ya hanya sekedar 30% dari uangnya ya. 40% dividen investing, kemudian masih 40% ini dalam eh, bentuk deposito atau dalam bentuk surat hutang negara yang pasti saja ya, 6% per tahun sudah, itu yang sudah pasti. Dividen investing juga lumayan pasti, kemudian baru yang trading sisanya 30%. Dari 30% ini diambil 5 sampai 10%-nya portofolio untuk satu saham. Ingat, trading plan-nya seperti itu. Tapi kok lama ya? Kayaknya lama. Ya, seperti itu. Kalau modal kecil memang lama. Tapi ya, yang penting tidak minus. Seperti itu. Oke, demikian pembahasan malam ini. Saham-saham menarik yang dibuang asing yang kita lihat dari eh, teknikal dan fundamentalnya seperti itu. Saya Eri, selamat malam.